Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan materi hari ini ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang teknis pemisahan biaya semi variabel. Seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin ya, kita sudah membahas klasifikasi biaya. Saya ulangi lagi, di sini klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama adalah biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya tetap itu yang bagaimana, Bu? Biaya tetap itu biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Jadi walaupun tingkat produksinya 10 ataupun tingkat produksinya 100, itu biayanya tetap. Contohnya apa, Bu, yang seperti itu? Contohnya adalah biaya sewa gudang, biaya sewa pabrik ya, atau biaya asuransi kebakaran gudang, biaya asuransi kebakaran pabrik. Itu adalah contoh dari biaya tetap. Nah, kemudian biaya tetap ini untuk biaya satuannya atau unit cost-nya akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume produksi. Jadi secara total dia tetap, tetapi secara per unitnya dia akan berubah sesuai dengan volume produksinya. Maksudnya gimana? Misalnya yang diproduksi hanya 10, maka biaya tetap per unitnya itu akan besar. Karena misalnya tadi ya biaya sewa gudang misalnya 20 juta. Kalau yang diproduksi hanya 10, maka biaya untuk per unitnya, untuk biaya sewa gudang itu sangat besar. Beda ketika biaya sewa gudangnya adalah 20 juta tapi yang diproduksi banyak yaitu 100, maka biaya per unitnya itu jadi kecil, begitu ya. Nah, besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjangnya, begitu. Nah, sedangkan yang biaya variabel itu yang bagaimana, Bu? Biaya variabel itu biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatannya atau volume produksinya. Contoh, biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku misalnya kita mau membuat sebuah HP, maka biaya bahan bakunya misalnya layar LCD-nya. Nah, ketika yang diproduksi 10, maka kita membutuhkan layar LCD 10, misalnya harganya 800.000 ya, berarti kalau 10 jadi 8 juta. Beda, nanti akan berbeda nilainya, berbeda totalnya ketika yang diproduksi 100 kali 800 kan berarti 80 juta, begitu seterusnya. Jadi ketika ada penambahan volume produksi, maka biaya variabel totalnya juga akan bertambah secara proporsional. Sedangkan kalau biaya variabel per unitnya itu konstan, jadi kebalikannya dari biaya tetap tadi ya. Jadi biaya variabel per unitnya konstan. Kenapa? Karena tadi misalnya LCD ya, LCD harganya 800. Ketika yang diproduksi adalah 1, maka LCD-nya ya 800. Tapi yang diproduksi 10, maka LCD-nya per unitnya juga 800 dan seterusnya. Nah, sekarang yang biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu terdiri dari dua unsur biaya yang tadi. Jadi ada unsur biaya tetapnya, kemudian ada unsur biaya variabelnya. Unsur tetapnya itu merupakan jumlah minimum untuk penyediaan jasa. Jumlah biaya minimum untuk penyediaan jasa. Sedangkan unsur variabelnya merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Contohnya apa, Bu? Yang semi variabel. Contohnya adalah penggunaan listrik gitu ya. Jadi digunakan atau tidak digunakan kan kita tetap membayar listrik tersebut atau sebesar abonemennya gitu ya. Kemudian kalau kita penggunaannya semakin banyak, maka kita bayarnya juga semakin banyak. Atau misalnya biaya gaji yang sifatnya semi variabel. Yang sifatnya semi variabel itu yang gimana, Bu? Contoh ya, ada gaji yang sifatnya semi variabel. Jadi ada gaji pokok, kemudian ada gaji atau insentif ketika dia melebihi standarnya atau melebihi target. Nah, berarti yang gaji pokok tadi adalah biaya tetap, sedangkan insentif penambahan volumenya atau penjualannya itu adalah yang variabelnya, begitu. Oke, kemudian
ini contoh ketika kita membuat sebuah grafik ya, biaya tetap totalnya selalu tetap walaupun ada perubahan volumenya, volume kegiatan atau volume produksinya. Tapi kalau yang biaya semi variabel, biaya yang variabel itu adalah dari pojok kiri atas ke kanan atas gitu ya. Kemudian yang biaya semi variabel ada unsur biaya tetapnya, kemudian ada unsur biaya variabelnya. Nah, tujuan pemisahan biaya semi variabel itu gunanya apa sih Bu? Kenapa harus dipisahkan? Yang pertama itu untuk perhitungan tarif biaya overhead. Biasanya yang biaya semi variabel itu kebanyakan adalah biaya overhead pabrik gitu ya. Yang kedua adalah persiapan pembuatan anggaran yang fleksibel. Kemudian yang ketiga untuk perhitungan biaya langsung. Yang keempat untuk analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Kemudian selanjutnya analisis biaya diferensial dan komparatif. Kemudian maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek. Serta yang terakhir untuk analisis anggaran modal. Jadi sangat penting sekali pemisahan biaya semi variabel ini. Gitu. Nah, bagaimana caranya Bu? Kita perlu menentukan pola perilaku biaya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan apa saja? Yang pertama harus dipilih biaya yang akan diselidiki atau Y-nya ya, biaya variabel dependennya. Kemudian harus dipilih juga variabel bebasnya atau variabel independennya atau X-nya. Yang ketiga harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan atau hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut. Nah, metodenya ada apa saja Bu yang digunakan untuk pemisahan semi variabel? Ada 4 metode umum yang sering digunakan ya. Yang pertama adalah metode titik tertinggi dan terendah. Yang ketiga metode biaya berjaga. Yang keempat metode scattered graph. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, kita akan mempelajari masing-masing ya. Untuk metode titik tertinggi dan terendah rumusnya seperti berikut ya. Kita akan menghitung biaya variabel per unitnya. Rumusnya gimana? Biaya tertinggi dikurangi dengan biaya terendah dibagi dengan output tertinggi dikurangi dengan output terendah. Kemudian baru kita hitung biaya tetap dengan persamaan liniernya. Y sama dengan biaya tetap plus biaya variabel per unit aktivitas dikalikan dengan aktivitasnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh kasusnya. Jadi ada data Januari sampai bulan Juli, jam kerja langsung, kemudian biaya pemeliharaan yang dikeluarkan ya. Nah, kita cari yang pertama, biaya tertinggi yang mana Bu? Biaya yang tertinggi yaitu di bulan Juni ya, yaitu 1000. Kemudian kita pilih juga biaya terendah. Biaya terendahnya yang mana Bu? Biaya terendahnya yaitu yang bulan Januari gitu ya. Kemudian jam kerjanya biaya terendahnya itu yang di bulan Maret ya, 700. Kemudian berarti jam kerjanya bulan Maret 5000. Kemudian yang tertinggi bulan Juni 8.000 ya. Oke, kalau kita sudah menemukan biaya tertinggi dan terendahnya, maka kita cari selisihnya atau perubahan yang diamati. Untuk jam kerja tertingginya 8.000, terendahnya 5.000, maka selisihnya adalah 3.000 jam. Kemudian yang biayanya tertinggi adalah 1.000, yang terendah adalah 700, maka selisihnya berapa? Selisihnya 300. Nah, baru kita bisa mencari biaya variabelnya. Gimana biaya variabelnya? Perubahan biaya dibagi dengan perubahan jam. 300 dibagi dengan 3.000. Berarti biaya variabelnya adalah 0,1 rupiah. Jadi setiap ada penambahan jam kerja, maka biaya pemeliharaan akan bertambah 0,1 rupiah. Gitu ya. Kemudian kita akan mencari biaya tetapnya. Bagaimana caranya? Total biaya dikurangi dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan volumenya. Nah, pada titik tertinggi berapa total biayanya? Pada titik tertinggi total biayanya kan 1.000 ya. Kemudian dikurangi dengan biaya variabelnya 0,1 rupiah dikalikan dengan 8.000. Jadi biaya tetapnya adalah 200.
kita nggak percaya, coba sih kalau yang pada titik terendah berapa. Nah, pada titik terendah total biayanya berapa? 700 dikurangi dengan biaya variabelnya 0,1 dikalikan 5.000, maka biaya tetapnya adalah 200. Sama ya. Nah, maka fungsi biaya pemeliharaan Y sama dengan 200 plus 0,1X. Artinya apa? Biaya tetapnya adalah 200, berapapun yang diproduksi maka biaya pemeliharaan adalah 200. Kemudian tiap ada jam penambahan jam kerja, maka biaya pemeliharaan akan bertambah 0,1. Begitu. Itu cara yang metode yang pertama ya. Metode yang kedua yaitu metode biaya berjaga. Rumusnya bagaimana? Bisa dilihat, biaya variabelnya bisa kita cari dengan biaya total rata-rata dikurangi biaya tetap dibagi dengan jam kerja rata-rata. Kemudian biaya total rata-ratanya kita bisa cari dengan cara jumlah kos dibagi dengan N. Contohnya bagaimana Bu? Contohnya bisa dilihat di slide berikut gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui forum di chat LMS ya, forum pada LMS yang tersedia. Nah, kalau yang metode Smart Graph gimana? Nah, namanya aja kita menggunakan grafik ya. Makanya di sini kita pasti menggunakan bantuan grafik. Jadi di sini kita buat grafiknya, kita ambil titik-titiknya, akan jadi grafik seperti ini. Maka kita bisa mengetahui biaya elemen variabelnya dan elemen tetapnya. Elemen variabelnya bisa dicari dengan rata-rata biaya bulanan dikurangi dengan elemen tetap. Gitu ya. Ini contoh kasusnya. Kemudian yang metode terakhir, metode kuadrat terkecil. Mungkin kalian sudah sering mempelajari ini ya, di statistik ada, kemudian di matematika ekonomi sepertinya juga ada. Jadi ada persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. B-nya kita bisa mencari dengan N kalikan sigma XY dikurangi dengan sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kalikan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Setelah B-nya ketahuan, baru kita bisa mencari A-nya. A-nya dengan rumus sigma Y dikurangi dengan B sigma Y dibagi dengan N, seperti di slide ya. Nah, ini contoh kasusnya. Di sini ada data X dan data Y. X itu adalah jumlah biaya unit yang diproduksi, Y adalah biaya reparasi. Nah, kita diminta untuk melakukan memisahkan biaya semi variabelnya. Maka cara pengerjaannya seperti ini. Karena ada X kuadrat, maka kita buat kolom X kuadrat. Kemudian kita memerlukan X kalikan Y, kita bikin kolom X kalikan Y. Kemudian kita butuh Y kuadrat, kita juga bikin kolom Y kuadrat. Kalau sudah diperoleh semua, maka nanti baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Contohnya seperti ini ya. Oke, itu saja dari saya. Ini di slide terakhir ada latihannya. Tolong dipelajari, dipahami, kemudian dikerjakan ya. Nanti kalau waktunya 1 minggu nanti dikumpulkan di LMS. Begitu. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.